Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitri Alifah, nomor absen 9 dari kelas 12 IPA 6. Di sini saya akan menyampaikan sedikit ceramah tentang qadha dan qadar. Namun sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Yang pertama adalah pengertian dari qadha dan qadar. Sebenarnya, para ulama sendiri memiliki banyak pandangan dalam memberikan arti untuk qadha dan qadar ini. Namun di sini kita dapat menggarisbawahi bahwa pengertian dari qadha adalah segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali yang telah dituliskan dalam Lauh Mahfuz. Jadi, sebelum kita lahir ke dalam dunia ini, Allah sudah menuliskan segala ketentuannya untuk kehidupan kita. Jadi, kita lahir ke dunia ini sudah memiliki takdir sendiri, bukan takdir. Karena arti dari takdir dengan qadha itu sebenarnya berbeda. Jadi, qadha itu adalah sesuatu yang telah dituliskan Allah sebelum kita lahir ke dalam dunia atau sejak zaman azali. Sedangkan qadar itu sendiri adalah merupakan pengertian dari takdir. Jadi, apa itu qadar? Qadar itu adalah qadha yang telah terrealisasikan. Jadi, jika ketentuan yang dituliskan Allah telah terrealisasikan kepada kita atau telah terjadi kepada kita, jadi itu kemudian yang dapat disebut dengan qadar atau takdir. Sebagai umat muslim, kita harus diwajibkan untuk percaya dan yakin tentang adanya qadha dan qadar ini. Beriman kepada qadha dan qadar merupakan salah satu dari 6 rukun iman, yaitu rukun iman yang ke-6. Arti dari beriman kepada qadha dan qadar adalah kita diwajibkan untuk percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan jalan hidup kita, telah menuliskan ketetapan-ketetapannya sebelum kita lahir ke dunia ini atau sejak dalam zaman azali. Kita sebagai umat muslim harus percaya dan yakin akan qadha dan qadar ini, tetapi kita juga harus bisa menerima dengan lapang dada, bisa menerima dengan ikhlas tentang qadha dan qadar yang telah digariskan kepada kita. Di sini ada beberapa dalil tentang qadha dan qadar. Yang pertama, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran takdir, merupakan Quran Surat Al-Qamar ayat 49. Yang kedua, tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, merupakan Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Yang ketiga, dan tiap-tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Quran Surat Al-Isra ayat 13. Dan yang keempat, tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Selain dari dalil Al-Quran itu, ada pula dalil dari Rasulullah SAW tentang qadha dan qadar. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya adalah sebagai berikut. Sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas dapat dilihat bahwa nasib manusia itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebenarnya ada bermacam-macam takdir. Yang pertama adalah takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq itu adalah takdir yang bisa dirubah. Artinya kita bisa merubah takdir tersebut dengan suatu ikhtiar. Misalnya adalah takdir untuk kita menjadi ranking 1, takdir untuk kita menjadi seorang dokter, maka kita sebelumnya harus bisa berikhtiar, misalnya untuk dengan belajar dengan giat dan lain sebagainya. Yang kedua adalah takdir mubram. Takdir mubram ini takdir yang tidak bisa diubah, artinya takdir ini akan selalu melekat pada diri kita. Jadi pengertian dari takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa ditawar-tawar atau dirubah lagi oleh manusia. Contoh dari takdir mubram adalah misalnya kita terlahir dari ras Cina, atau kita terlahir dari ras Kaukasian, atau kita terlahir dari ras Afrika. Nah, semua itu tidak dapat diubah lagi oleh manusia karena yang memang sudah tergariskan ke dalam hidup kita bahwa kita terlahir seperti itu.
Beriman dengan qada dan qadar erat kaitannya dengan ikhtiar. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan takdirnya kepada kita, tetapi kita juga diwajibkan untuk berikhtiar untuk mencapai sesuatu yang kita mau. Misalnya untuk mencapai takdir yang kita mau, untuk mencapai cita-cita kita. Jadi kita tidak boleh hanya pasrah dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berusaha, misalnya jika kita ingin menjadi dokter, kita harus belajar dengan giat contohnya, atau beribadah dengan rajin dan lain sebagainya. Jika kita malas belajar, tentunya takdir tersebut tidak akan bisa terrealisasi. Jika kita tidak memiliki ikhtiar sama sekali, tentu saja takdir tersebut tidak akan terrealisasi. Kita akan menjadi bodoh, kita akan menjadi apapun yang tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Selain ikhtiar, kita juga harus memiliki sifat optimis. Jadi kita itu harus bersifat optimis atau percaya bahwa apa yang telah kita lakukan, apa ikhtiar yang telah kita lakukan itu jadi Allah itu telah memiliki jalan untuk kita sendiri-sendiri. Jika Allah meridhoi untuk kita menjadi ini atau menjadi itu, maka itu pun akan terrealisasi jika kita berikhtiar dan optimis dengan apa yang kita mau. Selain bersifat optimis dan berikhtiar, tidak lupa kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa gunanya ikhtiar dan optimis yang kita lakukan semua itu jika kita tidak menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua itu terrealisasikan kepada kita. Selain ikhtiar, optimis, dan doa, semua itu juga harus dibarengi dengan sifat tawakal. Jadi kita jika kita sudah melakukan semua itu, jika kita sudah melakukan segala yang kita bisa, jika kita sudah berikhtiar, berdoa, dan bersifat optimis, maka yang terakhir yang dapat kita lakukan adalah menyerahkan semua itu pada Allah Subhanahu wa taala atau bersifat tawakal. Selanjutnya adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama adalah semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah sunatullah, adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, kita akan menjadi semakin termotivasi untuk berikhtiar dan untuk berusaha agar kita bisa mencapai cita-cita yang kita mau. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan bahwa doa itu penting, sangat penting dalam mendukung segala kemauan kita. Yang keempat, meningkatkan optimisme untuk menghadapi segala ketentuan yang akan ada. Meningkatkan optimisme dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Yang kelima, meningkatkan kekebalan jiwa jika kita mengalami kegagalan, karena gagal itu sebenarnya adalah wajar, karena tidak semua takdir Allah itu sesuai dengan apa yang kita mau. Apa yang kita mau itu belum tentu baik bagi diri kita maupun baik bagi Allah. Jadi Allah itu selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Yang terakhir adalah menyadarkan manusia bahwa kehidupan manusia ini dibatasi oleh segala ketentuan-ketentuan Allah. Jadi kita itu sebenarnya tidak hidup dengan terlalu bebas. Jadi sebenarnya Allah itu sudah menetapkan segala ketetapannya untuk kehidupan kita. Jadi kita semakin percaya juga bahwa kehidupan kita ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan hanyalah menjalaninya dengan ikhtiar, optimis, doa, tawakal, dan percaya bahwa segala yang kita cita-citakan itu akan berhasil. Saya rasa demikian ceramah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.